Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi segenap panitia dari Muslimah Al-Ikhwan. Kita doakan semoga semuanya berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga sama-sama kita cintai, kita sayangi segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, para syaraif. Kita doakan semuanya semoga semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hari ini kita akan membahas Ummu Habibah, seorang perempuan mulia yang merupakan anak dari salah satu pemuka-pemuka Quraisy yang di awal-awal Islam gigih dalam membenci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari pemuka Quraisy yang besar permusuhannya dengan Nabi besar Muhammad. Ummu Habibah namanya, binti Abu Sufyan, Abi Sufyan bin Harb. Bapaknya nih teman-teman, itu adalah teman-temannya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf gitu, yang bangsa kayak pemuka-pemuka Quraisy itu loh, yang kerjaannya tiap hari meeting gimana caranya mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar permusuhannya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan memang bukan hanya mereka benci kemudian mereka jadi besar, bukan. Mereka memang orang-orang besar yang membenci Nabi Muhammad, gitu ya. Bukan karena benci Nabi Muhammad dia jadi orang besar, karena memang gak ada ceritanya orang gara-gara benci jadi besar. Gak ada ceritanya orang gara-gara benci jadi besar. Kalau gara-gara cinta jadi besar banyak. Gara-gara cinta sama ulama akhirnya jadi besar. Gara-gara cinta sama aulia akhirnya jadi besar. Gara-gara cinta sama anbiya akhirnya jadi besar. Terutamanya gara-gara cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Cinta kepada beliau membesarkan para pecinta-pecintanya. Tapi sebaliknya justru nggak ada orang karena kebencian dengan seseorang dia jadi besar gitu. Karena memang Allah SWT tidak memperkenankan seseorang untuk benci kepada orang lain kecuali kepada setan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Makanya kalau lagi sebel sama orang, benci sama orang, liatin dia tuh setan apa bukan.
Selagi dia bukan setan, kita tidak diperkenankan untuk membencinya. Ustazah, kalau benci sama perbuatannya boleh gak? Boleh. Boleh. Itu malah salah satu bagian dari tanda-tanda iman. Kita benci sama perbuatan yang kita tahu itu adalah melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Begitu ya. Kalau benci sama orangnya nggak apa-apa gitu. Ada orang yang bahasanya kasar, kata-katanya nggak enak didengar, gitu. Kita benci, bukan sama orangnya, tapi sama perbuatannya. Apa bedanya Ustazah? Gini nih, biar gampang. Bayangin kalau orang itu jadi baik, kamu seneng apa tetap sebel sama tuh orang? Enggak, ini bukan pertanyaan. Kamu hanya perlu membayangkan. Jadi kalau lagi sebel sama orang, gitu ya, bayangin kalau orang itu nggak gitu lagi, kamu seneng apa sebel? Teman-teman sekalian, kalau kamu ngebayangin, biar kata dia kayak gimana nih, biar kata dia tetap misalnya gitu ya, dia jadi rajin hadir majelis, dia bangun tahajud, dia apa, kamu tahu dia adalah orang yang berusaha untuk jadi baik, hati kamu tetap sebel. Bohong, ngeliat muka dia aja gue enak banget dah. Misal gitu, ya ampun, kenapa gitu ya, sebel banget, sampai ngebayangin aja pengen muntah. Misal, nah tuh kalau kayak begitu artinya kamu benci sama orangnya. Kamu benci sama orangnya. Nah, benci sama orang itu nggak boleh. Karena ibu-ibu saudaraku sekalian, saya rasa nih, ini kalau ngebayangin orang biasa nggak langsung ngerti nih. Coba bayangin mantan suami. Misalnya yang punya mantan, gitu kan? Kalau dia baik gitu, apakah hati kamu tetap benci kepadanya? Nah itu bukan artinya kalau kamu nggak benci itu kamu mau balikan sama dia, bukan. Tapi rasa benci yang ada dalam hatimu, kebencian, dendam itu. Atau kalau susah nih bayangin mantan suami, saya gampang nih, ibu-ibu tahu nih saya cara mikirnya. Bayangin pelakor. Perempuan yang mengganggu suamimu, merayu suamimu gitu. Kamu bayangin kalau dia jadi perempuan baik, maksudnya yang udah nggak gitu lagi gitu kan, depan waktu gitu, kamu tetap sebel sama dia? Apa kamu udah hilang kebencian sama dia? Nggak yakin saya. Itu bikin kamu tahu kamu bencinya sama orangnya atau bencinya sama perbuatannya. Kalau benci sama perbuatannya nggak apa-apa, boleh. Perbuatan yang dibenci dengan syarat yang memang melanggar aturan Allah. Tapi kalau perbuatan yang dibenci itu suatu hal yang cuman urusan beda pilihan, kamu lebih suka bubur diaduk dan dia lebih suka bubur yang nggak diaduk. Nah kalau kayak gitu urusannya gitu kan, nah, nggak perlu sampai segitu bencinya. Atau sekedar benci sama pilihan, dia mau nyoblos nomor 1, sebelahnya suaminya gitu, atau orang lain mau nyoblos nomor 2. Nah itu pilihan, teman-teman sekalian, pilihan, nggak masalah begitu kan ya. Maka itu dia tuh, ini si Abu Sufyan, kebenciannya kepada Nabi Muhammad luar biasa, bersama dengan antek-antek pemuka-pemuka Quraisy. Pemuka-pemuka Quraisy. Memang dari awal mereka adalah tokoh-tokoh, teman-teman. Tokoh-tokoh yang kaya, nasabnya mulia,
orangnya dermawan. Ini saya kasih tahu ya, orang-orang besar itu hampir rata-rata selain daripada ketika mereka benci Nabi Muhammad, punya kebencian kepada Nabi Muhammad, tapi mereka itu memang bukan tipe-tipe orang yang pelit gitu. Karena nggak ada ceritanya orang pelit jadi orang besar. Nggak ada ceritanya orang pelit jadi orang besar. Kalau dimintain sumbangan udah bawa surga, tetap aja 5.000 tuh. Ada tuh suka kan kalau di pengumuman di mana tuh, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, sambil diiniin kencelengan. Yang nggak punya ditaruh duit 5.000. Ini pulang 5.000 itu cuman kelebihan dari uang ongkos transportasi dia pulang ke rumah. Kalau dia diminta lebih, kayak punya ongkos nih buat pulang. Sebelahnya orang kaya juga ngelihat sebelah 5.000 juga. Ada tuh yang kayak gitu. Yang di sini nggak gitu sih. Mirip doang. Ummu Habibah, teman-teman sekalian, ketika Islam datang dia udah nikah. Ketika Nabi Muhammad mulai nih bawa ajaran agama Islam, dia udah nikah sama seorang laki-laki namanya Ubaidillah bin Jahash. Ya, Ubaidillah bin Jahash. Baik si perempuan ini, suaminya juga ya baik lah gitu. Bapaknya juga sebenarnya laki-laki baik, laki-laki kuat, pendirian, laki-laki seperti yang tadi saya sampaikan, dermawan, kaya raya, punya pengaruh di masyarakat gitu kan. Yang kayak begini nih, kalau masuk dalam agama Islam juga mulia teman-teman. Kalau kemudian ngebenci gitu kan, itu juga besar permusuhannya gitu, karena mereka punya power, mereka punya kuasa untuk bisa melakukan apa yang mereka inginkan gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, seperti yang tadi saya sampaikan, pemuka-pemuka Quraisy tuh terlepas dari sebagian besar di antara mereka ketika Islam datang jadi pemuka-pemuka orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad, tapi mereka bersifat dengan sifat-sifatnya orang besar. Itu tadi dermawan, apalagi enggak bohong. Itu tuh gampang bohong, bukan sifatnya orang-orang besar. Bukan sifatnya orang-orang besar. Orang besar tuh enggak gampangan bohong. Makanya kalau kamu ngelihat kok saya gampang bohong ya, kamu orang kecil. Pengen membesarkan dirimu, pengen membesarkan hidupmu, mulailah dengan tidak bohong. Gak bohong. Sehingga sekalian saya muliakan, makanya nih yang nyebarin berita-berita Hubabah mau datang ke sini, tuh. Mana dia nih muka-mukanya nih. Teman-teman, kalau apa-apa itu lihat di Instagram saya. Hubabah Nur kalau datang saya pasti pengumumannya udah jauh-jauh waktu. Udah pasti bakalan saya tulisin namanya. Kamu pikir saya bakalan ngasih kejutan gitu? Ya nggak mungkin banget gitu. Saya nggak ngerti tuh ceritanya gimana asalnya gitu. Apa karena judulnya Ummi Habibah gitu kan? Mirip-mirip sama Ummi Hubabah gitu ya. Ini nggak ngerti juga nih kalau kita memang pembahasannya sedang membahas keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga mestinya di bawah Ummi Habibah tuh ditulisin istri Nabi Muhammad, begitu ya? Kemarin nih kelupaan gitu kan mau nulisinnya, jadi kirain Ummi Habibah, Ummi Hubabah, Hubabah Nur.
Menurut saya yang benar-benar salah nih ya. Nih kalau itu kan keliru nih. Nih yang salah siapa coba? Yang salah yang udah tahu, dia sok tahu nyebarin berita itu. No dia no. No tuh. Nggak tahu tuh saya siapa dia orangnya. Itu sifatnya orang besar, teman-teman saya sekalian. Sifatnya orang besar nggak bohong. Sifatnya orang besar tidak ingkar janji. Nggak ingkar janji. Sifatnya orang besar. Maka Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, gitu kan ya. Kemudian si Abu Sufyan bin Harb, meskipun sesudah datangnya Islam mereka adalah orang-orang yang penuh kebencian kepada Nabi Muhammad, tapi mereka memang bersifat dengan sifat-sifat yang seperti itu. Karena nggak akan jadi orang besar walaupun dalam hal kekafiran atau lain sebagainya, kecuali memang bersifat dengan sifat-sifat yang seperti itu, teman-teman. Kembali kepada Abu Sufyan, ketika datang Islam, memang teman-teman, Mekah itu kan bukan kota yang waktu itu tuh menguasai dunia, bukan. Ya sampai sekarang pun bukan. Kita kalau ditanya tentang negara adik kuasa, pasti jawabannya adalah Amerika. Sekarang nih Amerika dan Cina. Sebelumnya zaman saya kecil Amerika dan Rusia. Tapi kemudian terjadi peperangan dan lain sebagainya, bercerai-berai Rusianya, gitu kan ya. Nah, sekarang nih negaranya yang paling kuat adalah Amerika dan Cina. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi di masa itu kota Mekah meskipun memang dari sejak zamannya Nabi Allah Ibrahim sampai ke masa tersebut selalu jadi rujukan untuk orang-orang beriman berangkat pergi haji yang mengikuti ajarannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari bangsa Arab, turunannya Nabi Ismail yang ada di mana-mana negara, mana-mana tempat. Kalau datang musim haji mereka berangkat pergi ke haji di bulan haji Dzulhijjah. Dan haji itu dari dulu di zamannya Nabi Allah Ibrahim, bahkan dari zamannya Nabi Adam alaihissalam yang namanya haji itu ya perginya ke Mekah, bukan Tanah Abang. Lagi ngapain sih kamu? Lagi tawaf. Blok A, blok B. Masya Allah. Saudara sekalian saya muliakan, meskipun begitu tapi memang tidak menjadikan Mekah sebagai kota metropolitan gitu. Misalnya, enggak gitu ya. Sekarang pun bahkan bukan. Kan begitu kan? Kota metropolitan lebih ke Washington DC misalnya gitu, New York kan begitu tuh, bahkan mungkin Jakarta gitu kan ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi itu di Mekah itu pada zaman tersebut ketika muncul seorang nabi gitu kan, para pemuka-pemuka Quraisy yang ngerasa kayak yang kagak-kagak aja nih. Dia pikir dia siapa sih Muhammad nih, kita tahu lahirannya. Kita tahu dia anaknya siapa, ponakan kita gitu kan. Kayak di depan mata mereka gitu, main-mainan di depan Ka'bah. Masa kecil-kecilannya emang anak bagus, tapi jadi nabi tunggu dulu. Nabi akhir zaman kagak dah kali dah. Masa Muhammad kek? Enggak nih. Kenapa itu si Muhammad? Ih, belakangan emang suka ke gua. Kena nih kayaknya nih. Gitu. Maka mulailah mereka dari perasaan kayak yang nggak mungkin deh Muhammad. Akhirnya kebawaan hasud. Kayak kalau pantes-pantes tuh bukan dia deh. Ya iyalah. Kayak kagak, pinter kagak, ummi Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Secara akademis itu, secara
inian ya, pendidikan kayak belajar membaca, belajar menulis tuh enggak teman-teman. Malah justru Sayyidah Khadijah iya, Nabi Muhammad enggak gitu. Karenanya jadi kayak bahan yang ini Muhammad nih dia pikir nih dia bisa jadi nabi tuh gara-gara apa? Allah kan kalau bikin seseorang jadi nabi kan pasti Allah udah pikirin nih caranya dia meluaskan dakwahnya tuh kayak gimana gitu. Orang meluaskan dakwah itu kan pasti dengan harta. Dia miskin, bini yang kaya, kayaknya juga nggak seberapa juga. Maksudnya bukan yang kayak punya rumah dari emas gitu-gitu, enggak juga gitu. Dia pinter kagak gitu. Dia orang yang bergaul dengan masyarakat enggak gitu kan. Gak pantas nih Muhammad nih. Kalau misalnya wahyu diturunkan ke Mekah, pantasnya siapa dong? Ya saya. Pikirnya Abu Sufyan. Ya saya. Pikirnya Abu Lahab. Ya saya. Pikirnya Abu Jahal. Gitu. Maka akhirnya dari perasaan yang seperti itu mulailah mereka membentuk komplotan. Sering bareng tuh. Barengnya bukan dalam kebaikan tapi dalam keburukan. Mereka meeting sana, meeting sini. Apa nih yang bisa kita lakukan? Ya udah dah kalau gitu, kita lemparin nih Muhammad kayak debu. Ya udah dah kalau gitu, kita pukulin nih Muhammad. Tarkan dia tawaf nih. Kalau jam segini nih, dia tawaf nih. Yuk kita keroyok bareng-bareng. Itu segala macam cara mereka lakukan. Di awal-awal Islam itu Nabi Muhammad kalau keluar rumah jarang pulang dalam keadaan selamat teman-teman. Kamu pikir Nabi jadi Nabi bawa ajaran agama Islam tuh kayak ulama-ulama zaman sekarang pegang mic di masjid semua orang kumpul gitu? Nggak gitu, nggak gampang. Semuanya pakai perjuangan. Bahkan ulama-ulama yang kamu lihat besar-besar gitu ya, kayak Sayyidil Habib Umar bin Hafid, Hubaban Nur, beliau juga mengawali dakwah juga bukan dengan sesuatu hal yang mudah. Saya sangat tahu bagaimana usaha mereka untuk berdakwah dari sejak awal-awalnya. Teman-teman sekalian, akhirnya di antara meeting mereka nih, dapat setahun, 2 tahun kumpul-kumpul mereka gitu ya, mengganggu Nabi Muhammad. Suatu waktu Abu Sufyan datang dalam keadaan muka merah padam karena ternyata anaknya masuk Islam. Kayak apa itu coba? Malu, nggak punya muka ngerasanya. Tiap ketemu sama orang bilang gini, gimana kabar anak ente? Kamu nih gimana mau melindungi bangsa kita dari sihirnya Muhammad, kalau bahkan anak kamu sendiri udah kena. Gimana ente Bu Sufyan? Iya dia tuh ya, gimana ya? Aduh repot nih saya. Dari mulai dipanggil si Ummu Habibah, dia bilang namanya aslinya Romlah. Romleh, ente yang bener aja, jangan bikin malu bapak. Balik buruan ke agama kita. Kamu ntar kena laknatnya Hubal, kamu ntar kena laknatnya Manat, Uzza, Lata. Kamu gimana ceritanya nih? Udah dari mulai dimarah-marahin sampai ibarat kata nih ya, tiap bulan bisa dikirimin sama bapaknya kan kaya nih. Muhabibah sama Ubaidillah nih si suaminya nih nggak seberapa juga gitu.
Dari mulai yang bantuan-bantuan secara materi nggak dikasih gitu kan, tapi tetap aja Ummu Habibah tetap pada pendiriannya la ilaha illallah Muhammad Rasul. Emang cahaya tuh kalau udah nyala, cahaya tuh udah bersinar teman-teman, mau dipadamin pakai apa aja susah, itu kan? Usaha orang segala macam usaha, ya nggak bisa aja gitu. Udah tenang aja. Kalau kamu berada dalam jalan cahaya, ya udah nggak usah takut, nggak usah takut, gitu kan? Kalau kamu emang berada dalam jalan cahaya, nggak usah takut. Kalau kamu masih takut juga, berarti pertanyakan niatmu untuk apa. Mau hadir majelis nih tapi takut. Takut apa? Takut. Kamu harus mempertanyakan niat kamu ngaji buat apa. Wah, nih kalau datang jam segini saya nggak bisa dapat depan nih. Ya nggak apa-apa kalau nggak dapat depan, emang apa? Teman-teman saya sekalian, saya kasih tahu. Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Di masa saya ada di sana, bahkan di masa-masa sesudah pun ya, itu Habib Umar bin Hafid kalau beliau sedang longgar waktunya, sedang luang waktunya, Habib Umar yang kamu tahu itu loh, yang kayak begitu kebesarannya, keagungannya, itu kalau beliau sedang luang waktunya, beliau menghadiri majelisnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri di masa hidup beliau, tentu saja sekarang beliau sudah wafat ya. Beliau hadir di Masjid Jami', ada majelisnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri teman-teman. Itu beliau akan hadir dan duduk di sof yang beliau dapati. Nggak ada ceritanya Habib Umar. Orang-orang kayak begitu juga enggak. Habib Umarnya juga enggak yang maju ke depan gitu kan. Karena beliau ulama. Mungkin waktu itu belum jadi ulama teman-teman. Sudah pondok pesantrennya, santrinya udah sangat banyak. Udah yang beliau sendiri di kota Tarim itu majelisnya udah yang paling besar teman-teman sekalian. Tapi beliau kalau memang hadir majelisnya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau duduk di mana aja soft yang beliau dapat. Kenapa gitu? Niatnya mau nyari ilmu, bukan mau nunjukin sama orang kalau saya apa? Kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi ustazah kalau datang kemana-mana duduk di depan, ya mau ceramah. Kamu mau suruh saya duduk di mana? Mic-nya nggak nyampe. Tapi ustazah, pernah nggak ustazah kalau hadir gitu di majelis nggak ceramah? Pernah. Beberapa waktu yang lalu saat Hubabah Nur sedang datang ke sini, ke Jakarta sini, ada beberapa majelis yang sifatnya khusus gitu ya. Saya tidak sedang menterjemah, ya saya akan duduk di mana tempat aja. Datang hadir duduk di mana tempat aja yang saya bisa. Cuman saya memang usaha biar Hubabah itu kelihatan saya. Kenapa? Kalau Hubabah mau ada perlu apa-apa, beliau tuh pasti akan nyari orang yang beliau kenal untuk minta tolong. Halimah, ambilkan saya air misalnya, gitu kan? Nggak yang asal-asal, takutnya orangnya kagak ngerti bahasanya. Minta air dibawain sendal. Jadi nggak perlu tuh, asli teman-teman sekalian, ini masalah adab nih, saya harus peringatkan juga ya. Kamu hadir di satu majelis, ketawaduan hatimu itu mempengaruhi dapatnya ilmu dan kemanfaatan, keberkahan dalam sebuah majelis. Nggak harus duduk di depan, nggak harus. Kalau memang kamu pengen hadir di depan dan memang kamu datangnya awal, ya silakan gitu. Kalau misalnya enggak gitu kan, di soft berapa aja gitu, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Dan menurut saya duduk di depan dengan perasaan bahwa saya dong,
dengan yang duduk di belakang dengan perasaan bahwa alhamdulillah masih bisa kelihatan walaupun usahanya kecil. Saya zoom nggak bisa. Tapi alhamdulillah masih kelihatan juga gitu. Atau alhamdulillah masih bisa hadir dengar suaranya walaupun nggak bisa kelihatan mukanya. Misalnya gitu. Makasih ya Allah, itu yang didapat dari yang di belakang tadi itu dengan perasaan syukur jauh lebih besar daripada yang didapat dari orang yang duduk di depan dengan perasaan merasa diri sebagai seseorang. Hati-hati sama adab dalam menuntut ilmu. Hati-hati. Waktunya menuntut ilmu gitu kan, pakai adabnya gitu. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan teman-teman saya nih, panitia-panitia juga. Kalau misalnya hadir di majelis yang lain ya duduk di mana aja. Enggak juga tuh minta ustazah VIP. Enggak ada. Enggak ada. Begitu kan? Yuk, mudah-mudahan kita bisa jaga adab, kita bisa jaga akhlak kita insya Allah. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, kembali kepada Ummu Habibah ini tadi ya, adab Ummu Habibah. Tapi depan bapaknya dia nggak nyolot juga. Sorry ya Pak, hidayahnya udah dateng. Saya nggak bisa lagi ngikutin jalan hidup bapak. Ya bapak, dadah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Lakum dinukum waliyadin. Nggak gitu, nggak gitu. Ummu Habibah tetap adab, diam. Dia kalau dimarahin bapaknya udah diam gitu kan, nggak jawab ina itu segala macam, nggak ada. Sampai kemudian Ummu Habibah, teman-teman sedikit sekalian, dengar Nabi Muhammad memberangkatkan beberapa orang-orang yang sudah masuk Islam ke Habasyah. Dan kemudian Ummu Habibah juga panggil Nabi Muhammad, bilang, kayaknya nih kita agak susah nih mempertahankan Islam di negara kita ini. Bagaimana kalau kalian berangkat hijrah aja? Saya dengar di Habasyah sana itu ada raja yang adil, ada raja yang baik merakyatnya. Namanya Raja Najasyi. Berangkatlah kalian ke sana. Berangkat rombongan. Di antaranya ada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, pimpinan rombongan itu ada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Teman-teman sekalian, beliau ini adalah sepupu sama baginda Nabi besar Muhammad alaihi wasallam, seseorang yang sangat amat disayangi sama Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nabi sayang banget sama dia, dan salah satu dari orang yang wajahnya paling mirip sama Nabi Muhammad. Itu ada 5 orang dari kerabatnya Nabi, mukanya paling mirip banget sama Nabi Muhammad SAW. Salah satunya, bahkan yang paling miripnya adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sama istrinya Asma binti Umais. Berangkat tuh mereka itu pergi ke Habasyah. Nggak pamitan dong sama bapaknya, ya udah pasti. Bapaknya pasti bakalan nyegah dengan segala macam cara, sembunyi-sembunyi berangkat hijrah. Bapaknya tinggal kalang kabut aja. Abu Sufyan bin Harb begitu tahu bahwa anaknya udah pergi nih ke Habasyah, cari tahu, cari informasi gimana sih Habasyah itu. Akhirnya tahulah dia bahwa Habasyah itu rajanya beragama Nasara, beragama Nasrani, seorang yang Nasrani, teman-teman, mengikuti ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam. Dia bayar orang, beberapa pemuda-pemuda yang pinter-pinter, yang cakep-cakep, panggil sama dia. Saya minta kalian pergi ke Habasyah, ngomong sama rajanya, biar jelas nih rajanya nih mau nerima orang-orang yang keluar dari agamanya di sini nih, biar mereka tahu siapa yang datang itu orang-orang yang nggak seiman sama dia,
orang-orang yang memusuhi Nasrani. Bilangin sama mereka tuh. Udah tuh, dibikinlah sama mereka tulisan yang nanti akan dibacakan sama di hadapan Raja Najasyi. Gitu. Berangkat nih pemuda-pemuda ini nih. Sampailah ke Habasyah. Habasyah itu sekarang kayak Yaman gitu loh teman-teman. Habasyah itu sebenarnya kayak di Habasyah itu Ethiopia ya. Mohon maaf, bukan Yaman. Afrika. Habasyah itu di Afrika. Berangkat nih mereka nih dari Arab Saudi, dari Saudi Arabia, dari Mekah, berangkat tuh naik kuda sampailah ke Habasyah, ngadep kepada rajanya, utusan Mekah, diterima dong. Habisnya itu kemudian dia ngadep sama rajanya, dibilangin, Tuan Raja, kami ini adalah utusan pemuka-pemuka Quraisy dari Mekah. Kami ingin menyampaikan pesan dari pemuka-pemuka Quraisy. Silakan, kata Raja Najasyi. Ayo silakan, bacain tuh. Dia bilang, Tuan Raja telah datang kepadamu dan tinggal di negerimu yang sentosa, damai, aman, tentram ini. Beberapa orang-orang kami yang kafir kepada agamamu dan kafir kepada agama kami juga. Dia murtad dari kami, keluar dari agama kami, dan dia juga nggak ikut agamamu. Dia bahkan mengatakan tentang Tuhanmu fitnahan-fitnahan yang sangat besar. Karena agama Nasrani itu kan mengklaim bahwa Nabi Isa itu kan anak Tuhan, gitu ya, atau Tuhan. Tapi itu kan agama Nasrani yang sekarang-sekarang. Tapi itu banyak juga tuh sempilan-sempilan yang seperti itu juga di masa-masa dahulu itu. Dia juga nggak beriman kepada Tuhan kalian dan mengatakan sesuatu hal yang buruk tentang Tuhan kalian. Kalau raja berkenan, kami akan ambil balik orang-orang tersebut, akan kami bawa pulang ke negeri kami untuk kami didik dan tidak menyusahkan kalian di tempat ini. Oh iya, kabarnya kemarinan ada tuh ya, kata rajanya. Coba kalau gitu, panggil utusan mereka. Gak usah banyak-banyak, beberapa orang aja. Bawa kemari, saya mau dengar keterangan mereka itu. Maka mereka begitu dikabarin gitu kan, yang kemarin datang dari Mekah, Raja Najasyi mau berbicara kepada kalian. Mereka langsung meeting dadakan, ini siapa nih utusannya nih, siapa nih. Kemudian diutuslah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Berangkat Sayyidina Ja'far sama beberapa orang. Kemudian sampailah di sana ngeliatin, wah ini pemuda-pemuda umuran hampir mirip-mirip sama Sayyidina Ja'far, tapi ya mereka tahu bahwa ini adalah utusan pemuka-pemuka Quraisy. Raja Najasyi bilang, nih teman-teman kalian, beliau bijak ya, nih teman-teman kalian nih dari Mekah, dari Quraisy, kalian kenal Tuhan. Dia datang kemari nih katanya menyampaikan pesan-pesan. Mereka mengharap kalian nih dibawa kembali ke Mekah, dikembalikan lagi, dengan alasan bahwa kalian adalah orang yang telah menfitnah agama kami. Coba saya mau tanya. Baik Tuan, akan kami jawab, kata Sayyidina Ja'far. Siapa Isa bin Maryam menurut kalian? Sayyidina Ja'far kemudian membacakan firman Allah SWT dalam surat Maryam, bahwasanya Nabi Isa dan ibunya Nabi Isa adalah orang-orang soleh. Bahkan Nabi Isa adalah ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Gitu ya, bahwa Nabi Isa adalah ruh yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan. Maksudnya itu
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat meniupkan ruh langsung dalam rahim Sayyidah Maryam tanpa lewat perantaraan hubungan badan, tanpa lewat sperma. Kan begitu? Ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Begitu. Dan beliau ketika dewasanya diutus Allah menjadi seorang rasul. Beliau adalah nabi yang memberi kabar gembira dengan keberadaan nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa adalah seorang nabi yang salah satu tugasnya adalah memberi kabar gembira kepada umat bahwasanya akan segera terutus seorang nabi sesudah Nabi Isa bernama Ahmad, bernama Muhammad. Dengar senyum-senyum. Dibacakan firman-firman Allah dalam surat Maryam, dalam surat Al-Imran, berlinangan air mata dari Raja Najasyi. Orang tuh nyari kebenaran beda sama orang nyari pembenaran. Hati-hati. Kamu kalau lagi debat, coba tuh perhatikan bener-bener. Nyari kebenaran atau nyari pembenaran. Apa bedanya? Kalau kebenaran walaupun disampaikan sama pihak lawan, kamu akan menerimanya. Itu namanya kamu nyari kebenaran. Tapi kalau kamu nyari pembenaran, harus yang keluar dari lisanmu lah. Yang kamu anggap benar tersebut, itu kamu gak nyari kebenaran, melainkan mencari pembenaran. Sehingga sekalian, Raja Najasyi gak nyari pembenaran, melainkan mencari kebenaran. Karenanya begitu dibacakan firman-firman Allah, darafat a'yunuh, langsung tuh air matanya mengalir, nangis. Sampai selesai dibacakan, Raja Najasyi bilang kayak begini, sungguh demi Allah yang menurunkan ayat-ayat ini, dialah yang telah mengutuskan Nabi Isa kepada kami. Innahu la yakhruj min mishkatin wahid. Ayat ini dengan ayat yang kami baca dalam Injil sungguh bersumber dari sumber yang sama. Kemudian bertanya kepada Sayyidina Ja'far, bagaimana caraku untuk ikut agama kalian? Masuk Islam. Makanya kadang-kadang kita tuh ya, kita kan ngelihat nih kan, wah kita didatengin musuh nih, mau balikin kita, tunggu dulu. Malah justru dengan cara seperti itu, malah ternyata jadi sebab Islamnya Raja Najasyi. Kalau merekanya yang datang gitu ke kerajaan, kemudian bilang kita mau matur, kita mau dakwah, belum tentu Raja Najasyi mau masuk Islam, betul nggak? Akan tetapi dengan cara seperti itu ternyata malah yang dikirain mademin cahaya malah justru semakin menerangkan cahaya tersebut. Makanya nggak usah takut. Kita mau dakwah aja, nggak usah takut teman-teman. Kalau kamu kebanyakan takut dalam jalan dakwah, ini mesti dipertanyakan, dakwahmu li'ila kalimatillah atau li'la'i nafsik. Kamu mau dakwah, mau memberdirikan, membesarkan nama Allah, atau kamu mau membesarkan nama dirimu sendiri? Gitu. Oh ntar kalau saya ngomong kayak begini, ntar saya nggak disukai sama orang lain. Nah tuh, itu berarti kamu selama ini dakwah ngajak orang kemana? Saya mau ustazah kalau misalnya hadir ngaji-ngaji gitu, saya emang nggak suka ngajakin teman-teman, tetangga-tetangga gitu, nggak suka sih. Saya pergi-pergi aja. Kenapa gitu soalnya? Mereka mah suka ngomongnya nggak enak ustazah, nggak pernah mau diajakin, itu kan? Teman-teman saya sekalian, udah pernah belum ngajakin? Belum pernah sih.
Ajakin dulu. Bahasanya yang enak, ngajakinnya yang enak, biar orang semakin tahu. Ternyata ada healing yang jauh lebih healing daripada terbang ke Ubud. Ada healing yang lebih healing ternyata dari sekedar mendengarkan musik relaksasi. Kan gitu ya? Gitu. Jadi sekalian kita mau ikutan dakwah gitu, bismillah, nggak usah takut, bismillah. Wala takhafanna laumata laim. Janganlah kalian takut terhadap celaan orang yang mencela. Selagi tujuan kita li'la kalimatillah, disakitin orang, diapain orang, difitnahin orang gitu, ya biasa-biasa aja. Meskipun buat saya ya, misalnya gitu ya, saya cari tahu misalnya kayak tekanan buat saya atau ujian buat saya tuh yang paling besar bukan malah difitnah gitu. Kalau ada orang fitnah, ada orang ngatain yang nggak enak gitu, saya mah sambil lalu aja lah. Teman-teman saya sekalian, yang nyakitin buat saya tuh yang berani foto, nyakitin buat saya. Yang berani video gitu, nah nyakitin tuh buat saya tuh. Kenapa gitu? Nggak bantuin amat sih, orang cuman mau jaga diri doang loh. Tapi kan cuman sekedar foto Ustazah, buat kamu sekedar, buat kami tidak sekedar. Sebab ini yang berusaha untuk kami jaga. Ini yang berusaha untuk kami lakukan sebagai tiket menyampaikan kami kepada semoga Sayyidah Fatimahuz Zahra, menyampaikan kami semoga kepada perempuan-perempuan solehah yang sudah sangat menjaga diri mereka di saat kehidupan mereka. Jadi kalau kamu mau ngomongin saya di luaran apa kayak gitu yang nggak bagus gitu, saya terserah. Teman-teman saya sekalian, please jangan foto saya, jangan video saya gitu. Wah, kalau Ustazah cuman buat pribadi doang kok di galeri Ustazah. Jadi kalau malam-malam saya kangen, saya liatin. Nggak usah kangenin saya, nggak usah liatin saya di HP-mu. Kalau kamu mau untuk bisa kita senantiasa terhubung, taruh saya di hatimu. Itu jauh akan lebih membahagiakan saya, dan mudah-mudahan dengan itu Allah SWT berkenan untuk menurunkan rahmat di dalam hatimu itu. Gitu. Ini sama saya, apalagi sama guru saya. Teman-teman saya sekalian, apalagi sama guru saya. Ada yang berani foto hubabah gitu. Itu menurut saya aja sebagai anak beliau, sebagai murid beliau, jadi merasa bahwa saya telah durhaka kepada beliau gara-gara kamu gitu. Jadi tolonglah saya, kalau sampai beliau gara-gara itu nggak mau lagi datang ke Indonesia, menurutmu yang rugi siapa? Kita semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Ini saya sangat tekankan kepada teman-teman. Jangan kamu berpikir karena kamu memang mau foto kamu ada di mana-mana, kamu seneng kalau ada orang upload foto kamu, misalnya gitu, kamu jadi merasa semua orang seperti kamu. Enggak gitu teman-teman, enggak gitu. Maka tolong jaga hal ini sebagai bagian dari adab kita dalam menuntut ilmu, adab kita kepada hamba-hamba Allah. Apalagi yang seperti beliau itu kan, saya sangat yakin beliau adalah hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, waliyah min auliyaillah. Hati-hati. Hati-hati. Siapapun di antaramu yang mungkin kemarin melakukan hal tersebut, walaupun untuk pribadi, segera bertaubatlah, hapuslah sebelum sesuatu yang buruk menimpamu.
Bukan karena apa-apa. Saya nggak lagi ngancem apa-apa teman-teman. Tapi kecemburuan Allah terhadap mereka tuh luar biasa besarnya. Hati-hati. Hati-hati. Gitu ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, kembali kepada itu tadi. Jadi yang dikirain bakalan bisa memadamkan cahaya Allah ternyata malah justru bikin semakin terang. Udah tuh pulang dalam keadaan gigit jari. Mau gimana lagi udah tuh nggak bisa apa-apa lagi Abu Sufyan terhadap anaknya. Teman-teman sekalian, maka Ummu Habibah sekarang alhamdulillah dalam damai, dalam tenang, dalam beliau bebas ngerjain sholat enak gitu kan ya, ngerjain ibadah zikir enak gitu. Ntar kumpul sama Asma binti Umes, cerita-cerita tentang Islam ini itu segala macam, senang, enak, alhamdulillah. Sesakan itu belum diwajibkannya sholat 5 waktu, iya, tapi sudah diwajibkan sholat 2 kali, sholat siang sama sholat malam. Dulu ada sholatnya itu 2 kali, 2 rakaat, 2 rakaat pagi, 2 rakaat siang, 2 rakaat malam. Dan itu teman-teman bukan berarti wah enak ya kalau gitu ya, kalau awal Islam tuh ya sholat cuma 2 pagi 2 malam gitu. Jangan kamu kira gampang, sholatnya bertaruh nyawa pada masa tersebut. Asal ketahuan orang yang nggak beriman bisa jadi dipenggal kepala, ditusuk badan, atau mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sangat fadih, sangat buruk sekali gitu. Sehingga sekalian, lagi enak-enak nih emang hidup tuh emang jangan ngarep bahkan mulus gitu. Jangan ngarep mulus kayak jalan tol, karena bahkan jalan tol pun bergelombang. Jalan tol pun juga banyak hambatannya ternyata. Sehingga sekalian saya muliakan, ini lagi enak-enaknya nih, ujiannya tuh enggak gitu aja selesai. Ummu Habibah kayak sebulan 2 bulan, alhamdulillah tenang, keadaan enak, ibadah enak, tahu-tahu ngimpi teman-teman. Ini mimpi nih ya, memang ya. Ini saya mau bicara sekilas mengenai mimpi nih. Mimpi itu teman-teman, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dhahabatin nubuwah wa baqiyatil mubasyirat." Telah pergi kenabian. Udah nggak mungkin ada nabi lagi di zaman atau sesudah Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sezaman menabi aja nggak mungkin ada nabi lagi. Udah dhahabatin nubuwah, kenabian udah habis. Nggak bisa ada ceritanya orang karena soleh diangkat jadi nabi di masa hidupnya nabi ataupun sesudah wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhahabatin nubuwah, kenabian udah habis. Wa baqiyatil mubasyirat, tapi tersisa kabar-kabar gembira ataupun pertanda-pertanda. Maksudnya gini loh, kenabian udah nggak ada, wahyu tuh udah nggak mungkin lagi turun kecuali yaitu dari Nabi Muhammad. Abisnya Nabi Muhammad udah nggak ada wahyu lagi kan gitu. Tapi Allah itu masih akan selalu memberikan pertanda-pertanda, jawaban-jawaban lewat mimpi. Baqiyatil mubasyirat. Apa itu mubasyiratnya? Yaitu ru'yar rajulil mu'min, mimpinya seorang yang beriman. Kita juga ustazah bisa juga kita mimpi merupakan pertanda. Akan tetapi kalau kamu bingung gitu, mana sih mimpi yang jadi pertanda, mana yang bukan, lihat keadaannya kamu tidur, lihat mimpinya juga, sama lihat kamunya juga. Kenapa gitu? Nih ya, yang lihat kamunya, kata Nabi Muhammad, asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Yang paling benar mimpinya adalah yang paling jujur bicaranya. Kalau kamu suka bohong dalam hidupmu, sangat mungkin mimpimu juga membohongimu. Bukan setan, tapi membohongi kamu.
Maksudnya mimpinya itu juga bukan merupakan mimpi yang merupakan pertanda kalau datangnya kepada orang yang suka bohong. Yang paling benar mimpinya, kata Nabi Muhammad, yang paling jujur bicaranya, yang paling benar bicaranya, yang gak pernah bohong. Semakin kamu jauh dari kebohongan, semakin mungkin mimpimu merupakan pertanda. Baik itu mimpi baik maupun itu mimpi buruk, gitu. Bisa jadi pertanda-pertanda kalau kamu adalah orang yang nggak bohongan orangnya, gitu. Tapi kalau ngomong sama anak bohong, gitu kan, diam nggak? Nanti mama panggilin polisi. Udah ngerasa nih, suka ngebohongin anaknya urusan manggil polisi. Ada hantu loh, ada hantu. Buruan tidur, buruan tidur. Padahal kalau ada hantu, maknya duluan yang kabur. Sok-sokan aja. Ya Allah. Ayo ya, belajar kita untuk nggak bohong, biar mimpi kamu tuh juga bisa jadi mimpi yang layak dipercaya. Terus kalau ngelihat keadaan kita sendiri, nah itu biasanya mimpi yang pertanda itu mimpi yang datang di saat kamu memang dalam keadaan baik. Maksudnya tuh tidurnya itu nggak di waktu yang tidak semestinya. Kayak misalnya nih ya, kamu udah kebangun nih sebelum subuh, kamu tidur lagi, terus ngimpi, gitu bangun-bangun matahari udah terbit. Itu mah mimpi dari setan semua tuh, bikin kamu jadi tidur. Jadi mimpi yang baik itu mimpi yang memang datang pada waktunya gitu. Baik itu tidur yang siang ya, tidur di waktu duha, itu bisa jadi pertanda gitu. Atau tidur di waktu habis duhur, udah sholat tapi ya, udah sholat gitu kan, jam-jam 1 gitu tidur misalnya gitu, bisa jadi pertanda. Atau tidur di waktu malam, di waktu malam kayak ya tidur di malam lah gitu ya, sebelum kamu bangun sebelum subuh gitu. Nah biasanya mimpi yang datang sebagai pertanda itu kamu bangunnya dalam keadaan kaget. Bangunnya tuh yang tersentak gitu, bukan yang kayaknya udah bangun nih tapi ngantuk banget ya. Tadi kayaknya saya ada ngimpi apa ya, enggak. Jadi seringnya tuh tidurnya itu terbangun dalam keadaan terkejut, dalam keadaan kaget. Nah kemudian mimpi yang merupakan pertanda itu datangnya kafalakis sabah, kata Sayyidah Aisyah, kafalakis sabah, kayak falaknya subuh, kayak semburat cahaya di waktu fajar, terang teman-teman, terang. Nggak ada ceritanya kayak yang ini matahari udah terbit apa belum ya, nggak ada tuh, gitu kan, udah terang. Ada nggak yang di sini nanya ini sekarang udah terbit fajar belum sih? Iya segini terang, iya udah pagi gitu, kayak gitu loh teman-teman. Jadi datangnya tuh terang yang nggak pakai kamu nginget-nginget kayaknya ceritanya tuh tadi gimana sih mimpinya tuh ya, nggak ada. Mimpi yang pertanda tuh datangnya tuh jelas banget, kamu nggak perlu waktu buat nginget-nginget gitu. Itu mimpi yang jadi pertanda. Nah, pertanda ini kalau berupa kabar gembira, bersyukurlah tapi jangan membuatmu tertipu. Kalau berupa kabar gembira, karena kan ada yang merupakan pertanda bagus, ada yang merupakan pertanda jelek kan gitu ya. Ngimpinya kan ada ngimpi indah, ada mimpi buruk gitu kan. Kalau mimpinya sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik gitu, alhamdulillah bersyukurlah teman-teman. Tapi ru'yaka tasur wala taghur, kata guru kita Al Habib Umar bin Hafid. Ru'yak tasur
wala taghur. Mimpi kamu itu, mimpi bagus-bagus yang kamu dapatkan itu tasur, cukup untuk membahagiakan hatimu aja. Wala taghur, jangan membuatmu tertipu. Jangan kemudian, ya ampun, saya ngimpi Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti nih surga nih. Saya pastilah akan ada di belakang Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah ini ngacak nih yang kayak beginian nih. Makanya teman-teman, saya tuh tidak pernah bertanya kepada guru-guru saya gimana caranya mimpi Nabi Muhammad. Saya gak pernah nanya. Dan saya bahkan gak pernah minta. Gak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus gitu. Ya Allah, pengen mimpi Nabi Muhammad ya Allah. Gak pernah. Kenapa gitu? Saya takut karena doa-doa saya Allah mengijabah padahal belum waktunya. Yang hanya akan membuat saya tertipu atas hal tersebut. Kegedean rasa, kegedean ujub di hati saya, ngerasa bakalan pantas ada dalam rombongan terdepan di belakang Nabi besar Muhammad, padahal belum tentu iya. Ngeri. Makanya kalau kamu tanya sama saya nggak akan jawab tuh, karena memang saya nggak tahu, karena memang saya nggak pernah belajar juga gitu. Hal-hal yang saya dengar gitu kan, para ulama-ulama menyampaikan cara mimpi Nabi Muhammad ini itu segala macam. Ada juga yang saya tahu sedikit-sedikit juga gitu. Tapi kalau kamu tanya apakah Ustazah mengamalkannya, tidak. Apakah Ustazah menyarankan kami mengamalkannya? Enggak juga. Itu dia saya takut. Teman-teman saya sekalian, saya takut datang sebelum waktunya. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa datang sebelum waktunya? Karena kamu mintanya. Allah itu kan kalau diminta suka ngasih. Nah kalau ngasih padahal belum waktunya, enggak enak teman-teman. Enggak bagus. Habib Umar bahkan bilang, ada banyak orang-orang yang gak pernah mimpi Nabi Muhammad, akan tetapi Nabi Muhammad senantiasa memandangnya dengan pandangan penuh kasih sayang. Itu lebih saya harapkan. Jadi seseorang yang dilihatin sama Nabi Muhammad, jadi seseorang yang mendapatkan perhatian dari beliau, walaupun tentu sangat jauh sekali untuk menjadi seperti itu. Tapi kalau harapannya mendingan yang itu gitu. Walaupun di dunia nggak pernah lihat, tentu kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan untuk memandang, dan itu adalah hal yang sangat agung sekali, sangat besar sekali. Mudah-mudahan Allah memberikannya di saat yang paling tepat. Habib Zain bin Smith pernah ditanya sama orang, Beb, wah Habib nih kayaknya pasti ya Beb, tiap tidur ngimpi Nabi Muhammad kali ya Beb. Kata Habib Zain, teman-teman, anak saya Habib Zain. Oh, kalian nggak tahu siapa saya. Saya yang kayak beginian. Enggak gitu ceritanya. Masya Allah. Habib Zain itu teman-teman saya sekalian tinggal di kota Madinah berpuluh tahun, tiap pagi sama sore berziarah ke makam Nabi berpuluh tahun. Ketika ditanya, Habib, apakah engkau selalu bermimpi Nabi Muhammad? Orang kayak saya, kata Habib Zain gitu. Lah terus kamu modelannya kayak begini, mau cerita-cerita ketemu Nabi Muhammad. Ngaca. Ngaca. Kurang banyak saya beliin.
kacanya. Bisa-bisanya saya dapat petunjuk Nabi Muhammad tadi malam ngomong sama saya. Katanya saya disuruh hadir majelis ustazah. Lah saya aja loh nggak pernah digituin. Menurut kamu Nabi Muhammad itu agung, teman-teman. Hati-hati, hati-hati, dengarkan saya. Nabi Muhammad bilang, man kadhiba alayya kidbah falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bawa cerita bohong tentang saya, kalau dia bilang saya tadi malam mimpi Nabi Muhammad padahal enggak, itu kan artinya dia bawa cerita bohong tentang Nabi Muhammad. Man kadhiba alayya kidbah, kata Nabi, siapa yang bikin cerita bohong tentang aku, falyatabawa maq'adahu minan nar, silahkan persiapkan tempatnya di neraka sejak saat sekarang. Kamu lagi beli kapling di neraka. Orang yang berani-berani menceritakan sesuatu tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati-hati sama urusan-urusan yang seperti ini. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, makanya tuh yang kayak kemarinan tuh, itu bahkan masuk di berita-berita. Ini harus saya luruskan sebagai salah satu dari murid-murid Sayyidil Habib Umar bin Hafid, gitu ya. Yang laki-laki saya lihatin juga udah banyak yang meluruskan berita-berita yang kayak mereka buatnya sih biar narik orang, biar viral gitu loh. Kayak misalnya kayak gini nih, Habib Umar sedang memandang Nabi Muhammad di saat qiyam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu tahu dari mana? Itu fitnah. Habib Umar bin Hafid kalaupun melihat memandang hal yang seperti itu, tidak akan beliau ceritakan, apalagi kepada masyarakat umum semacam kita-kita ini. Gak ada ceritanya gitu. Beliau hanya akan menceritakannya kepada orang-orang yang beliau tahu, beliau sangat percaya gitu kan, dan mungkin bahkan tidak akan pernah beliau ceritakan kepada siapapun. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu fitnah tuh, yang kayak begituan ini yang bikin akhirnya orang-orang yang tidak satu ajaran, tidak satu aliran, akhirnya bikin fitnahan-fitnahan kepada guru kita Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Enggak gitu teman-teman. Atau misalnya yang beredar kemarin itu, Habib Umar tidak datang ke Indonesia kecuali dengan petunjuk dari Nabi Muhammad. Kamu tahu apa? Nih orang-orang yang kayak beginian nih, ini nih yang saya nggak ngerti tujuannya apa, tapi yang pasti kamu telah atau kamu sedang mencoreng ajaran agama ini untuk sampai kepada umat Islam secara keseluruhan. Enggak gitu saudaraku sekalian, enggak gitu. Maksudnya Ustazah, apa Habib Umar waktu datang ke sini itu bukan dengan petunjuk Nabi Muhammad? Bukan begitu. Artinya bahwa kita enggak tahu. Kita enggak tahu, kita enggak bakal nanya, dan Sayyidil Habib Umar juga enggak bakal cerita-cerita. Itu maksudnya teman-teman. Urusan beliau mau datang kemana, pergi kemana, jangan kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, saya aja ngajarin teman-teman saudaraku sekalian buat tiap pagi sholat istikharah agar kamu selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan nggak benar juga kalau kemudian kamu bilang Ustazah Halimah tuh setiap mengajar mendapatkan petunjuk dari Allah. Lihat kan aneh. Betul? Jadi ayolah, yang benar kalau kamu mau sampaikan tentang Habib Umar, sampaikan tentang akhlak beliau yang kamu tahu, tentang bagaimana dakwah beliau atau isi dari ceramah-ceramah beliau gitu. Nih yang biasa hadir di majelis-majelis saya pasti ngerti banget kok. Pernahkah saya menceritakan kepadamu tentang mimpi Habib Umar? Pernahkah saya menceritakan kepadamu tentang mimpi Hubabah misalnya gitu? Nggak pernah. Kenapa Ustazah nggak pernah cerita? Saya nggak tahu.
Dan saya nggak cari tahu, sebab yang saya ambil dari mereka adalah ilmunya, akhlaknya, perilakunya, ibadahnya yang berusaha untuk saya contoh. Akan tetapi ibarat tangga, mereka adalah orang-orang yang berada di tangga ke-100, sementara saya jatuh bangun di tangga kedua, ketiga, turun lagi, 2, 3, naik 5, turun lagi. Kami tidak akan mencari tahu hal-hal yang semacam itu dari guru-guru kami. Maka teman-teman juga gitu. Jangan, saudaraku sekalian, itu andai pun datang kepada mereka cukup untuk membahagiakan mereka, bukan untuk membuat mereka tertipu. Termasuk juga ketika datang kepadamu juga, kalau kamu dapat mimpi benar sekalipun, Ustazah, saya pernah dengar gini nih, siapa yang mimpi Nabi Muhammad berarti emang beneran mimpi Nabi Muhammad, karena setan gak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Betul, itu betul. Itu hadisnya Nabi Muhammad. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Kata Nabi Muhammad, siapa yang melihat aku dalam tidurnya, dia telah melihat aku, karena setan tidak pernah bisa menyerupai aku. Betul, itu betul. Saya kasih tahu, kalau kamu memang beneran mimpi Nabi Muhammad, kamu beneran telah mimpi Nabi Muhammad. Karena setan gak pernah bisa nyerupai Nabi Muhammad. Setan gak bisa nyerupai Nabi Muhammad. Tapi setan kerjaannya suka ngaku-ngaku. Kamu pernah lihat Nabi Muhammad di mana sampai kamu yakin bahwa itu adalah Nabi Muhammad? Jelas? Kamu belum pernah kan lihat Nabi Muhammad? Kalau kamu memang belum pernah lihat Nabi Muhammad, dari mana kamu tahu bahwa yang datang itu Nabi Muhammad? Tapi kan setan gak bisa nyerupain. Setan gak bisa nyerupain, tapi jago dalam urusan ngaku-ngaku. Jangan sampai kamu berpikir bahwa kamu telah bermimpi Nabi Muhammad, yang artinya kamu telah sungguh-sungguh melihat Nabi Muhammad. Dan siapa yang melihat Nabi Muhammad di dunia, maka dia pasti akan berkumpul dengan Nabi Muhammad di akhirat. Padahal selama ini setan tertawa, mentertawakanmu. Dia menganggap dia telah berhasil menggoda dan mengganggu dirimu itu. Orang kalau ngimpi Nabi Muhammad tuh nggak kayak kita gini loh keadaannya. Jatuh bangun maksiat, matamu itu loh kamu pakai buat lihat apa? Terus kamu pikir mata batinmu bakal ngelihat Nabi Muhammad? Ngaca. Teman-teman, mata kamu itu loh kamu pakai buat ngelihat aktor-aktor Korea sambil ngebayangin ganteng banget ya. Kamu bayang-bayangin dia, terus kamu pikir kamu bakalan ngelihat Nabi Muhammad gitu? Ayolah Dek, ayolah Bu, ayolah Kak, bangun. Bangun, gitu ya. Oke, nah kalau beneran kita ngimpi baik, itu ngimpi baik kamu itu cukup jadi kabar gembira bagi kamu, kayak hiburan aja. Alhamdulillah, ini berarti jalan udah bener nih, seenggaknya jalannya udah bener nih, gitu ya. Berarti ini nih jalan yang bener nih. Seringkali Allah SWT ngasih ngimpi baik sama kamu itu sebagai sebuah kayak mau memantapkan hati gitu. Lagi bingung-bingung nih ngaji enaknya di mana ya, gitu kan. Terus tahu-tahu ngimpi kayak hadir majelis, di situ ada hubabah. Tuh kayak buat muatin kamu aja gitu bahwa kamu sudah berada di jalan yang benar. Gitu aja, tasur. Biarkan itu jadi kabar gembira aja buat kamu. Wala taghur, jangan bikin kamu tertipu. Jelas ya?
Dan jangan ceritakan mimpi baikmu tersebut kecuali kepada orang yang menyayangimu, bukan yang kamu sayangi. Ini beda. Apa bedanya Ustazah? Nah, ini saya sampaikan. Kalau kamu ngimpi bagus, jangan koar-koar, jangan cerita-cerita. Teman-teman liatin aja. Kalau kamu cerita-cerita, ini mimpi bagus nih, beneran nih. Enggak sampai kayak ngimpi Nabi Muhammad, enggak. Tapi ngimpi sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang bagus, sesuatu yang jadi pertanda buat kamu. Jangan cerita-cerita. Seringnya kalau kamu kebanyakan cerita-cerita, akhirnya nggak datang lagi. Nggak datang lagi. Akhirnya yang datang ngimpi-ngimpi yang nggak bagus-bagus mulu gitu kan. Gitu. Karena kamu kebanyakan cerita-cerita. Nah, kalau kamu ya ampun kayak pengen banget nih cerita, boleh nggak sih? Sebaiknya jangan cerita. Sebaiknya jangan cerita. Tapi kalau kamu harus cerita juga, ceritakan kepada orang yang sayang sama kamu. Sayang sama kamu, bukan yang kamu sayangi. Kalau kamu masih punya ibu kamu tuh pasti sayang sama kamu. Boleh kamu cerita sama ibu, sama abah gitu kan. Tapi minta juga sama mereka untuk jangan cerita-cerita ya bah, jangan cerita-cerita ya Mi gitu. Karena kan itu belum tentu benar juga tuh Mi gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, jangan cerita sama anak. Anak tuh kamu sayang sama dia. Artinya itu bahwa anak itu kan sayang kamu lebih gede daripada sayangnya dia ke kamu. Itu kebanyakan anak kan seperti itu. Dan boleh cerita sama suami kalau kamu yakin suami kamu sayang sama kamu. Sebab itu belum tentu. Kadang-kadang tuh kayak cerita sama suami itu cuman mau bilang bahwa saya loh soleha, jangan main-main sama saya, walatar gitu kan. Nah itu ya, itu kalau mimpi baik. Kalau mimpi buruk yang kamu tahu itu adalah sebuah pertanda dengan itu tadi ya, kamu bangun dalam keadaan terkejut, maksudnya bangunnya itu bangun yang ngagetin gitu kan, kemudian lagi jelas banget mimpinya gitu dan petunjuk nih gitu, takut kamu karenanya. Teman-teman saya sekalian, begitu kamu bangun, kamu segera berta'awud, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai kamu ingat-ingat apaan tuh yang hamazat, akhirnya malah nggak baca-baca. Udah deh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu hafal yang tadi, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa'udzubika rabbi ayyahdurun. Kemudian nafas itu meludah tapi nggak keluar ludahnya gitu ya, itu namanya nafas dalam bahasa Arab. Sampai sekarang saya belum ketemu bahasa Indonesianya. Meludah tapi nggak keluar air ludah, apa tuh bahasa Indonesianya? Gini ya, nah tuh gitu, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, depan kamu 3 kali, belakang 3 kali. Sekali lagi, bukan meludah, apalagi pakai dikumpulin. Sebelah suami, ya Allah, apaan nih? Akhirnya mimpi buruk kamu benar-benar kenyataan. Sehingga sekalian kayak gitu tuh. Dan jangan ceritakan kepada siapapun. Kalau yang ini siapapun. Kata Nabi Muhammad, kamu menceritakannya sebagaimana seperti burung yang kena panah, jatuh. Kalau kamu nggak ceritain, fa innahu la yadurruk, tidak akan terjadi. Jadi yang saya ajarin tadi itu adalah yang diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad ketika kita datang mimpi buruk. Udah pernah tahu belum? Belum, memang ngajinya baru-baru. Jadi nggak tahu. Nabi tuh ngajarin semuanya, teman-teman. Nabi ngajarin semuanya. Termasuk urusan kalau kamu datang mimpi buruk, kamu mesti ngapain, diajarin sama Nabi Muhammad. Termasuk sama Nabi diajarin kamu jangan cerita-cerita sama siapapun kalau kamu ngimpi sesuatu yang buruk. Dengan kamu menceritakannya, itu ibarat burung tuh kamu panahin dia, akhirnya jadi jatuh, akhirnya jadi kejadian
gitu. Nah, para ulama nambahin balikin bantal dan pindahlah arah tidur. Jadi kalau asalnya ngadep kiri, madep kanan. Kalau asalnya ngadep kanan, ngadep kiri gitu. Ya, bantalnya dibalik, ya, balikin. Bukan berarti bantalnya dibuang. Enggak, dibalik bantalnya, kemudian kamu arah tidurnya juga pindah. Itu kayak begitu tuh apa, tafaulan, kayak minta sama Allah, ya Allah pindahkanlah keadaan kami yang buruk tadi ini menuju kepada keadaan yang baik. Begitu ya. Ngerti? Baik, kembali kepada Ummu Habibah ya. Ummu Habibah teman-teman saudara sekalian, mimpi. Ini udah lagi enak-enak, lagi tenang-tenang nih. Ummu Habibah ngerasanya ini udah damai, sentosa, aman, sejahtera gitu ya. Subhanallah, ujiannya datang lagi berupa mimpi. Dia ngimpi suaminya tuh kayak masuk ke lautan. Kayak masuk ke lautan gitu, lautan kayak penuh gelombang, buas gitu ya lautannya ya. Lautan luas dan buas, kayak lagi ombaknya gede gitu, bergulung-gulung gitu. Suaminya tuh kayak masuk ke sana gitu, sempat ngeliatin dia gitu, tapi terus masuk sampai tenggelam, kelalap sama ombak. Tenggelam gitu. Sedih banget dia. Tapi dia nggak ngerti mesti cerita kemana gitu. Dan ini beliau ceritakan sesudah kejadiannya bertahun-tahun kemudian ya, sesudah terlewat dari semuanya, baru nih beliau ceritakan. Jadi waktu kejadian itu beliau nggak cerita sama siapa-siapa gitu. Sedih banget nih, apa yang akan terjadi nih sama suami saya. Teman-teman saudariku sekalian, beneran kejadian. Suaminya mulai menunjukkan gelagat-gelagat aneh, yang kemudian suaminya bilang, suaminya sering kumpul-kumpul sama teman-teman orang-orang situ, warga lokal gitu ya, yang adalah beragama Nasrani, dan mereka itu kan memperbolehkan, tentu ajarannya Nabi Isa saya nggak tahu ya, tapi mereka itu kan memperbolehkan minum khamr nih. Jadi dia pun diajakin tuh suka mabok-mabokan gitu, barengan sama mereka ini. Kebawalah suaminya satu hari pulang kepada istrinya sambil bilang, wahai Ummu Habibah, gimana kalau kamu ikut saya aja? Maksud kamu gimana? Saya sekarang sudah ikutan agama Nasrani. Saya sekarang udah masuk agama Nasrani. Yuk Ummu Habibah ikutan sama saya. Mereka akan bayar kita setiap bulan sekian, tunjangan sekian, gandum sekian, ini apa segala macam. Mereka akan bangunkan buat kita rumah. Nggak lain nggak bukan, kalau ajaran sesat itu ngajakinnya bukan kepada kebaikan-kebaikan hati, ketenangan-ketenangan jiwa. Yang diiniin sama mereka tuh kayak sembako, kayak uang, kayak harta, bangunin rumah, dijadikan sebagai pejabat, yang gitu-gitu teman-teman. Makanya saya kayak kurang setuju juga gitu. Kalau misalnya gitu kan, maaf nih ya, kayak misalnya gitu, biar orang rame ya hadir pengajian, gimana kalau kita siapin semua yang hadir dikasih Indomie sebungkus atau sedus gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya kurang ini gitu, nggak gitu cara kita gitu, nggak gitu cara kita. Kalau ajaran itu bagus, ajaran itu baik, bikin enak hati, insya Allah gitu kan. Waduh, sakit hatinya Ummu Habibah. Kata Ummu Habibah, nggak mau, saya ini loh udah menjauhi bapak saya, abah saya, karena saya mempertahankan agama ini. Kalau saya mau harta ya sama abah saya aja. Udah jelas-jelasan abah saya itu duitnya banyak, disayang sama saya nggak akan disia-siakan. Lah ngapain saya menjauh dari bapak saya hanya untuk mempertahankan iman, kemudian saya menggadaikan iman hanya untuk karena urusan harta. Nggak ada cerita. Nangis Ummu Habibah, ayolah Ubaidillah, ayolah sadarlah suamiku, ayo jangan keluar dari Islam. Dia udah kebawa tuh sama setannya dia, sampai kemudian nggak pulang-pulang dari rumah berhari-hari. Ummu Habibah doa. Bukannya hidayah yang dia dapatkan,
Bukannya suaminya kembali dalam keadaan beriman, malah justru sebaliknya dia dengar kabar suaminya mati karena mati sedang dalam keadaan mabuk-mabukan bersama dengan kawan-kawannya. Kiamat gak sih? Habibah bingung gimana nih pilihannya. Dia nggak punya harta juga gitu. Dia nggak mungkin juga hidup di negeri orang sebatang kara sendirian gitu kan. Ya Allah, gimana nih? Dia jalanin masa iddah, teman-teman. Suami mati 4 bulan 10 hari. Jadi dia nggak keluar rumah. Pilihannya nih sesudah iddah nih, saya kemana nih? Balik ke tempatnya bapak gitu kan? Bapaknya kayak begitu. Saya takut nggak bisa mempertahankan iman. Saya takut nanti bapak saya nyakitin saya, ini itu apa segala macem gitu kan, membuat keadaan jadi nggak enak gitu. Atau kalau misalnya saya balik ke Mekah ada Nabi Muhammad, tapi saya nggak mau nyusahin Nabi Muhammad, saya nggak mau ngerepotin Nabi Muhammad. Ya ampun, gimana ini? Sementara tinggal di situ sendirian gitu kan, jadi beban orang juga gitu. Takut aja gitu. Ummu Habibah takut kayak begitu. Sementara si umat Islam karena tahu Ummu Habibah suaminya udah meninggal, mereka juga ada gitu, kayak ngasih gitu kan, cari tahu keadaannya Ummu Habibah, udah tenang aja gitu. Dan masih punya juga Ummu Habibah untuk ya buat masa-masa iddah apa nih juga ada gitu. Udah tuh. Apa yang dipilih sama Ummu Habibah? Bertahan di Habasyah dalam keadaan sendirian sebatang kara, ataukah pulang ke Mekah untuk kembali kepada bapaknya? Tidak dua-duanya pilihan Ummu Habibah. Pilihannya adalah datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seharusnya juga menjadi pilihanmu dalam setiap badai kehidupan yang datang dalam hidupmu. Datanglah kepada Allah, tujulah Allah, bangunlah di waktu malam, angkatlah tanganmu, mintalah kepada Allah, ya Allah, hambamu yang tidak berdaya ini datang padamu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah hidayah senantiasa kepada kami. Ya Allah, sayangilah kami sebagaimana Engkau telah menyayangi hamba-hambamu yang soleh-solehah. Gitu terus. Ummu Habibah semakin dekat sama Allah, semakin dekat sama Allah, semakin menghambakan dirinya kepada Allah. Lagi masa iddah, Ummu Habibah juga nggak kepikir nih kayaknya Ja'far kan bininya baru 1 ya. Nggak ada teman-teman. Gimana caranya ya saya mendekati Ja'far? Cakep banget lagi tuh orang, paling mirip kan sama Nabi Muhammad. Ya ampun, pimpinan kita pula gitu. Nggak ada ceritanya. Nih hati tuh emang, hati yang baik tuh modal. Berulang kali saya sampaikan padamu, hati yang baik adalah modal kebahagiaan hidupmu dunia hingga akhirat. Jadi tuh teman-teman, nggak kepikir mau jahatin orang lain atau mau cari penggantinya suaminya gitu kan ya, pengen biar ada yang menopang hidupnya gini, itu nggak ada. Larinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu. Disambut sama Allah pasti. Kalau kamu ngerasa enggak Ustazah, saya udah doa sering banget, saya udah tahajud dan segala macem, tapi enggak ada juga Ustazah sambutan dari Allahnya gitu. Pertanyakan niatmu, pertanyakan maumu. Kamu nyari Allah apa nyari dunia? Lah kamu nangis-nangis sama Allah mintanya jodoh kok. Ummu Salamah kan enggak, nangis-nangis kepada Allah, minta Allah, minta ampunan Allah, minta rahmat Allah, minta kasih sayang Allah, minta biar Allah nggak tinggalin,
Minta Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan menyayanginya, teman-teman. Enggak minta dunia. Lah kamu nangis urusannya, ya Allah saya sakit hati, balaskanlah dendam saya. Kamu yang penyakit hatinya kotor, kamu melibatkan Allah urusan balas dendammu. Betapa sangat jahatnya dirimu itu. Kamu jahat dan kamu minta Allah buat ikut serta berkomplot denganmu dalam urusan kejahatan hatimu. Ya gimana mau Allah ijabah? Allah itu zat yang maha rahman, zat yang maha sayang. Ya Allah saya telah didolimi olehnya, ya Allah balaslah kejahatannya ya Allah. Lah kamu yang berpenyakit hati, kenapa kamu minta Allah berkomplotan denganmu dalam urusan kejahatan hatimu? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, yang benar minta sama Allah itu minta hidayah, minta cahaya, minta kebaikan, minta rahmat, minta ampunan. Betapa sangat perlunya kita sama ampunan Allah. Minta sama Allah itu rahmat dan kasih sayang Allah. Betapa sangat pentingnya kita buat disayang sama Allah. Minta sama Allah itu husnul khotimah. Minta sama Allah itu buat didekatkan kepada Nabi Muhammad. Minta sama Allah buat didekatkan kepada hamba-hamba yang saleh. Minta sama Allah, Allah karuniakan kepadamu hati yang bersih. Minta sama Allah, Allah karuniakan kepadamu hati yang baik, hati yang mudah memaafkan kesalahan orang. Bukan malah minta Allah membalas kejahatan orang atas dirimu. Ummu Habibah minta kepada Allah semua yang dari Allah, ampunan, rahmat, karunia. Enggak juga minta digantikan, ya Allah yang lebih cakep dari Ubaidillah, enggak ada. Ya Allah yang lebih kaya dari Ubaidillah, enggak ada. Dia meminta Allah, ya Allah suamiku bisa meninggalkanku, bahkan dia meninggalkanmu sebelum meninggalkanku. Ya Allah, aku berharap engkau tidak pernah meninggalkanku. Itu yang diminta sama perempuan solehah ini, teman-teman. Karenanya ketika dia meminta Allah, Allah pun menyambutnya. Dan lihat bagaimana ketika Allah menyambut seorang hamba yang datang kepadanya. Kemarilah, disinilah aku yang akan selalu ada untukmu. Saudariku sekalian, sesudah masa iddahnya habis, beberapa waktu berselang dari itu, datanglah salah satu istri dari Raja Najasyi. Ya Najasyi punya beberapa orang istri, nah ini salah satunya. Dia datang, dia bilang, wahai Ummu Habibah, saya datang kemari untuk menjadi perwakilan suami saya, Raja Najasyi, yang dapat perintah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melamarkanmu untuk Nabi Muhammad. Allah tuh kalau mau ngasih nggak tanggung-tanggung. Nabinya langsung yang diperintah, wahai Muhammad, kawinilah Ummu Habibah. Nggak pernah salah pokoknya. Kalau ke Allah tuh nggak pernah salah. Kalau yang kamu tuju Allah, yang kamu minta Allah, yang kamu cari Allah, nggak akan pernah salah hidupmu, Dek. Nggak akan pernah salah hidupmu, Nak. Makanya kalau kamu ngerasa hidup kamu salah terus-terusan, berarti nih kamu nih belum nujuknya kepada Allah. Harus ada yang kamu benahi dalam urusan niatmu, harus ada yang kamu benahi dalam urusan akhlakmu, harus ada yang kamu benahi dalam urusan hatimu. Nyari apa kamu sebenarnya? Saudaraku sekalian saya muliakan, lihat betapa indahnya jalan keluar, solusi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Ummu Habibah. Sesuatu hal yang bahkan gak pernah dipikir sama Ummu Habibah sebelumnya. Gak pernah. Ummu
Ummu Habibah doa, minta aja sama Allah, nggak pernah kebayang, ya Allah jodohin deh saya sama Nabi Muhammad gitu ya Allah, biar beres nih urusan saya. Nggak sepede itu juga Ummu Habibah melakukan hal tersebut, teman-teman sekalian. Beliau tahu siapa Allah di hadapan Nabi besar Muhammad, siapa Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ummu Habibah faham itu. Ia hanya meminta Allah. Karenanya sering saya sampaikan padamu, siapa yang mendapat Allah, dia mendapatkan semuanya, dan dia tidak kehilangan dari apapun. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan semuanya dan tidak mendapatkan apapun. Maka jangan pernah tinggalkan Allah untuk apapun dan untuk siapapun. Akhirnya Ummu Habibah dibawa ke istana sama Raja Najasyi, udah ditentukan tanggal, waktunya segala macam, diundangin para sahabat-sahabat, akadlah. Ummu Habibah ditanyain siapa yang mewakilimu di sini. Beliau ada sebut Khalid bin Sa'ad kalau nggak salah satu dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang waktu itu hijrah di Habasyah, maksudnya yang ada di Habasyah, diminta sama Ummu Habibah untuk mewakili beliau mengakad nikah. Jadi dari pihak Nabi Muhammad mewakilkan akad nikahnya kepada Raja Najasyi, sementara dari pihaknya Ummu Habibah mewakilkannya kepada salah satu sahabatnya yang kalau nggak salah namanya Khalid gitu. Dia yang kemudian menikahkan, jadi resmilah Ummu Habibah sebagai Ummul Mukminin, istri dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama berselang beliau pun kemudian di saat masa Islam sudah hijrah, di saat Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, kemudian keadaan sudah menjadi baik, teman-teman sekalian, menjadi memungkinkan. Ummu Habibah kemudian diminta untuk berangkat juga datang ke Madinah, dan Nabi Muhammad pun mempersiapkan satu rumah di antara istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Ummu Habibah. Insyaallah seorang perempuan solehah. Saudara sekalian yang saya muliakan, beliau hidup sebagai wanita yang salehah hingga beliau meninggal dunia di masa kepemimpinan Muawiyah pada usia 84 tahun. Ya, beliau meninggal dunia di masa itu dan menjadi salah satu dari perempuan-perempuan paling berkah, perempuan-perempuan paling salehah, perempuan-perempuan yang sangat indah hatinya, karena memang kalau enggak karena keindahan hati tentu tidak akan dinikah oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi perempuan-perempuan salehah yang mengikuti jalan hidup mereka semuanya insyaallah. Ala hadhihi niyyah bi kunniyatin salehah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.